keluar dari tanah asalnya ya. Lalu orang bertanya-tanya kalau misalnya dulu itu di Israel itu dipahami Yesus adalah anak Allah gitu. Waktu itu diterima begitu saja atau dipahami oleh dalam konteks Israel Yahudi. Tetapi karena keluar dari sini, lalu ya ketika misalnya sampai di Athena atau di ini wilayahnya mana tadi? Yunani. Lalu orang bertanya apa artinya anak Allah? Iya, apa artinya dia itu? Loh, kok dia kan jadi manusia biasa gitu. Berarti kan dia manusia gitu. Kok disebut Allah? Kok bisa? Lalu hubungannya antara Yesus yang adalah anak Allah dengan Allah sendiri gimana gitu ya? Apalagi nanti ada Roh Kudus gitu. Wah, ini makin rumit lagi gitu ya. Lalu hubungannya gimana ini? Kok ada 3 gitu? Lalu gimana ini? Kalau disebut anak Allah, apakah hanya diangkat aja atau seperti apa gitu ya? Itu pertanyaan waktu itu, dan mungkin juga jadi pertanyaan kita juga gitu. Dan ketika ada yang bertanya, bisa jadi kita juga akan kebingungan ini menjelaskannya ya. Oke, baik, kita lihat satu persatu. Tadi ya, Israel kan di sebelah sini tadi, ini agak gedenya aja. Tapi tadi ya yang besar kan ini tadi ya, peta ini di daerah ini toh, daerah sini. Nah sekarang daerah ini akan kita besarkan tadi. Nah ini toh sekarang kan Israel di sini, lalu atau Palestina ya, lalu mungkin ini Arab Saudi sekarang ya, lalu Mesir di sini gitu. Nah dulu kan orang ini keluar dari Mesir ini menuju ke tanah terjanji di sini, lalu melewati Sinai dan seterusnya ini di sini ya. Lalu kan sekarang jadi negara-negara yang konflik kayak gitu ya. Tetapi ini konteksnya, petanya aja untuk menempatkan itu. Oke. Nah, tadi ya ketika keluar dari Israel, keluar dari konteks Yahudi, lalu orang jadi bertanya-tanya, apakah bukan lagi siapakah, tetapi apa itu anak Allah? Kok bisa disebut anak Allah, lalu hubungannya dengan Allah gimana? Kok Allah bisa menderita? Kok Allah bisa wafat gitu ya? Bukankah Allah itu maha besar, kok bisa wafat gitu ya? Nah itu pertanyaan-pertanyaan pada waktu itu yang muncul. Lalu orang ini bertanya-tanya, ini gimana ini kok disebut anak Allah? Hubungannya seperti apa gitu ya? Nah, ini sama ya. Lalu orang mulai menggambarkan siapakah Yesus itu, membentuk atau merumuskan siapa Yesus itu dari pemahaman mereka. Nah ini seperti dalam ilustrasi ini, seperti awal tadi. Ini kan gambar apa ini Bapak Ibu? Yesus ya, atau Yesus Kristus, tapi dibentuk dari dari potongan-potongan juga, ada macam-macam gambar itu, lalu membentuk ini wajah Yesus yang kayak gini ya. Tetapi mau mengatakan bahwa gambaran mengenai Yesus itu siapa, atau lalu pertanyaannya kan ketika masuk ke wilayahnya Yunani waktu itu ya, lalu pertanyaannya malah berubah menjadi bukan siapakah anak Allah itu, Yesus itu, tetapi apakah dia? Siapakah dia? Bukan lagi siapakah itu, tetapi apa itu artinya anak Allah? Apa itu? Atau seperti apa kaitannya dengan Allah sendiri? Kayak gitu, berubah ya. Karena Allah pikir tadi kan wilayahnya Romawi itu kan luas sekali, luas sekali. Nah, kekaisaran Romawi mempertahankan wilayahnya tadi agar dalam satu kesatuan ya,
nggak lepas-lepas gitu. Lalu bahasa, boleh dikatakan bahasa nasionalnya adalah bahasa Yunani sebelumnya, ya. Kayak Indonesia gitu kan terdiri dari berapa pulau ya? Banyak gitu, dengan bahasa yang macam-macam juga gitu ya. Nah, untuk menyatukan itu lalu punya bahasa Indonesia ya, yang dipahami oleh misalnya Bapak Ibu pergi ke Papua, ke Maluku atau ke pulau-pulau yang lain, itu kalau pakai bahasa Indonesia kan ngerti semua gitu ya. Nah, pada waktu itu juga sama, karena Kekaisaran Romawi kan luas sekali. Tadi sampai Spanyol, sampai atas Prancis, sampai sekarang Turki, lalu Afrika Utara, ada Mesir dan macam-macamnya lagi. Lalu agar dalam satu kesatuan, lalu bahasa, dan juga tidak hanya bahasa, tetapi juga alam pikirnya dan seterusnya, budayanya juga yang dihidupi adalah budaya Yunani. Kenapa Yunani? Karena waktu itu yang paling unggul dalam filsafat. Filsafat itu kan maksudnya orang bertanya, sungguh-sungguh mencari apa artinya. Tidak cukup bagi mereka untuk sekedar percaya, tetapi mulai bertanya, ini apa kaitannya satu sama lain, apa artinya. Kalau disebut anak Allah berarti oke, konsep soal anak seperti ini, apa kaitannya dengan Bapa atau Allah. Nah, tadi ada Roh Kudus juga, ini apa lagi hubungannya, kayak gitu ya. Itulah yang membuat kemudian bertanya pada waktu itu, dan mungkin juga sampai pertanyaan bagi kita, lalu Yesus itu sebetulnya Allah atau manusia gitu ya. Oke, ini konteksnya ya. Baik, selanjutnya. Dan kalau kita sekarang ini belajar atau yang kita imani mengenai Yesus Kristus itu, yang kita pegang dari apa Bapak Ibu sumbernya? Injil atau kitab suci secara keseluruhan ya. Tentang perjanjian baru dan juga yang dinubuatkan dalam perjanjian lama juga gitu ya. Nah, kita tidak bisa membayangkan pada waktu itu belum ada Bapak Ibu yang ngasih kitab suci. Oh ada ya, beberapa atau mungkin semua atau banyak gitu ya. Yang kita sudah punya kitab suci, kitab perjanjian lama, perjanjian baru, lalu dalam satu buku kayak gitu ya. Tetapi pada waktu itu belum ada kitab suci yang bendelan kayak ini, malah belum ada gitu ya. Yang ada adalah apalagi ketika belum dituliskan begitu ya, adalah tradisi tertulis, bukan tertulis, tetapi apa namanya, lisan gitu ya, diceritakan gitu, baru kemudian berkembang, mulai ada yang menuliskan begitu. Banyak sekali tulisannya, tetapi tidak langsung sekali jadi seperti kita ini gitu ya. Masih ya, oke, kita lihat satu persatu ini konteksnya sekarang. Oke, tadi ya, yang untuk menyatukan wilayah Romawi tadi adalah yang namanya, ini istilah lain, Yunani itu disebut di sana disebut Hellas gitu ya, di bahasa Yunaninya. Helenisme berarti ya budaya, mencakup budaya, agama, politiknya di Yunani sana yang mempengaruhi alam pikir di wilayahnya Romawi tadi. Adalah kebudayaan negara Roma tadi ya, negara-negara sekitar Laut Tengah, meluas sampai bahkan ke Inggris tadi, lalu Rusia Selatan waktu itu juga bagian dari sana gitu. Agar tidak lepas-lepas disatukan dengan bahasa atau budaya Yunani tadi gitu. Nah, lalu gereja yang tadi keluar dari Israel, gereja yang keluar dari dunia Yahudi tadi, lalu harus berhadapan atau berkonfrontasi dengan filsafat dan agama zaman itu. Maksud bid'ah itu apa? Ajaran-ajaran sesat gitu ya. Waktu itu dan belum kita bayangkan gereja itu sudah ada kayak paus segala belum? Belum. Jadi berkembang sendiri-sendiri, misalnya keluar dari Yahudi, keluar dari Israel, lalu
sampai di Efesus misalnya, itu kan wilayahnya Turki sekarang ini gitu ya. Lalu di sana berkembang sendiri. Lalu ada juga yang sampai di Alexandria tadi, ada di wilayahnya mana? Mesir gitu ya, di Afrika Utara gitu ya, juga berkembang sendiri. Jadi lepas-lepas satu sama lain gitu, belum disatukan, belum ada paus, belum ada ini ya waktu itu yang terjadi. Nah pada waktu itu ya lalu akan berkembang sendiri-sendiri. Ini menjadi konteks saja dulu. Oke, kita selesaikan sampai ke konteks, lalu nanti mungkin sebelum masuk ke siapa Yesus Kristus itu, lalu mungkin ada pertanyaan atau tanggapan ya. Nah ini masih konteks ya. Yang disebut kanon kitab suci itu adalah tadi kan siapa Yesus itu lalu diceritakan dalam atau lewat lisan aja, dari mulut ke mulut gitu ya. Lalu setelahnya baru berkembang atau muncul tulisan-tulisan. Ada banyak sekali. Selain misalnya 27 tulisan yang kemudian jadi perjanjian baru kita itu, kira-kira menurut bayangan Bapak Ibu, Suster, apakah juga ada tulisan-tulisan yang lain selain itu? Banyak sekali. Kayak semuanya nulis gitu ya, semuanya nulis. Lalu baru kemudian ada yang namanya proses memilih. Iya, disebut sebagai kanonisasi. Itu maksudnya memilih dari tulisan-tulisan yang ada mengenai entah Yesus atau kehidupan jemaat awal gitu, lalu dipilih mana yang masuk ke dalam kitab suci kita itu ya. Waktu itu awal-awal ketika kekristenan mulai tersebar itu yang kalau perjanjian ini PL itu singkatan dari perjanjian lama, yang diakui hanya Taurat saja. Taurat itu adalah dari Kejadian, Keluaran, Imamat gitu ya, kan ada 5 itu. Lalu juga nabi-nabi, kitab nabi-nabi misalnya apa Bapak Ibu? Yeremia, Yesaya, kayak gitu, itu termasuk golongan nabi-nabi ya, atau termasuk buku-buku sejarah. Lalu juga kitab-kitab kebijaksanaan misalnya Amsal, kayak Mazmur, kayak gitu ya, diterima pada abad kedua, baru pada abad kedua di kalangan Yahudi ya. Lalu di Mesir tadi, Mesir itu ada di Afrika Utara yang atas tadi gitu. Nah, kemudian di sana diterjemahkan tulisan yang tidak diterima di Palestina. Nah, ini malah ada kebijaksanaan Salomo, lalu Yesus bin Sirah dari bahasa Arab begitu. Maka kan tulisan-tulisan ini oleh saudara-saudari yang Kristen Protestan kan tidak, atau dimasukkan dalam kelompok yang tersendiri gitu ya. Oke. Nah, berarti pada waktu itu ketika kekristenan itu mulai berkembang atau menyebar, ternyata proses penyusunan kitab suci itu sedang atau masih dalam proses memilih mana yang termasuk dari, atau banyak tulisan gitu, mana yang kemudian disebut atau masuk dalam kelompok kitab suci kita gitu. Oke. Nah, lalu perjanjian baru bagaimana? IPB itu singkatan dari perjanjian baru. Tadi kan perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, pada waktu itu banyak sekali Injil-Injil, dan juga banyak sekali surat-surat yang pokoknya banyak yang menulis gitu ya, yang menulis. Nah, lalu yang disebut bid'ah tadi adalah ajaran sesat gitu ya, yang maksudnya yang tidak kita akui sekarang gitu ya. Juga pengarang, juga menulis gitu ya. Nah, dari banyak tulisan-tulisan itu lalu nanti kemudian dipilih menurut Bapak Ibu kriterianya apa? Ditulis oleh para rasul. Ditulis oleh para rasul Dan pada zamannya. Oke, ada lagi
kriterianya tadi kan belum ada istilahnya berpusat pada Kristus dan karya penyelamatannya, itu yang menjadi ukuran ya. Yang menjadi ukurannya adalah kan yang waktu itu yang dipegang adalah apa yang diajarkan oleh para rasul ya, yang disebut sebagai tradisi atau iman kita gitu ya. Lalu ukurannya adalah yang sesuai atau yang seperti yang diajarkan itu gitu. Dan kemudian kalau ada yang lain tentu saja ya nanti tidak akan terpilih. Itu sederhananya. Selanjutnya ini masih lanjutan tadi. Belum ada perjanjian baru seperti satu buku yang kita pegang sekarang ini sebagai satu kanon. Kanon itu artinya daftar yang pasti ya, mana saja gitu ya waktu itu. Namun masing-masing tulisan dikenal dan dimanfaatkan, entah di daerah mana punya ini punya itu gitu ya. Misalnya Santo Ignatius mengatakan, Ignatius dari Antioquia mengatakan harus berpegang ukurannya ya pada para nabi dan terutama pada Injil, bukan dalam arti buku ya, bukan dalam arti tulisan, tetapi adalah warta yang sampai yang dihidupi oleh diajarkan oleh para rasul. Memang para rasul sudah pada abad kedua atau pada abad ketiga ya sudah tidak ada, tetapi yang sesuai dengan ajaran dulu para rasul itu yang dijadikan ukurannya. Nah, lalu tulisan-tulisan tadi dipinjamkan dari satu umat ke umat yang lain, karena kan belum ada juga kayak sekarang kan mesin fotokopi atau digandakan atau bahkan di internet gitu kita gampang ya cari file gitu ya. Waktu itu belum ada gitu ya, tulis tangan aja gitu. Dan yang terjadi adalah ketika misalnya ada yang tidak sesuai atau tidak setuju atau kok lain gitu, kira-kira yang misalnya siapa nulis ini atau kelompok mana nulis itu gitu ya, lalu yang tidak sesuai yang terjadi adalah tulisan yang lain itu lalu dibakar, dihilangkan gitu ya. Itu pada waktu itu yang terjadi. Nah, lalu lama tulisan para rasul hanya dipandang sebagai buku sejarah dan riwayat hidup Yesus, bukan sebagai wahyu Tuhan. Ini ya, kan juga ada tulisan-tulisan yang sekarang kita sebut sebagai Injil itu. Nah, ini sedikit melompat ya, nanti kita apa itu judulnya. Dia itu nama orang, ya nama orang yang menolak seluruh perjanjian lama dan bagian-bagian dari perjanjian baru yang dipengaruhi oleh pikiran Yahudi. Dia itu nama orang. Dia lalu membuat daftar. Nah, karena dia itu hanya menerima 10 surat dari Paulus dan sebagian dari Injil Lukas saja, ya, yang dianggap oleh Paulus dan dari kalangan Yunani. Nah, kemudian dia namanya Markion ini membuat daftar itu dan dia mengumumkannya. Daftar yang ia buat itu di Roma pada tahun ini 1044 ini, berarti abad ke-2 ya. Oke. Oh, 144 maksud saya. Oke. Nah, ini kemudian baru karena dia itu kan belum sebelumnya kan gereja kita tidak punya daftar mana aja yang termasuk dalam kitab suci kita gitu ya. Tetapi karena dipicu oleh tokoh ini ya, yang namanya Markion ini, lalu gereja lalu terpancing untuk menentukan mana loh sebetulnya yang kita pegang sebagai kitab suci itu. Sebelumnya kan ya sudah tersebar-sebar gitu ya, nggak ditetapkan mana yang betul gitu ya. Lalu karena ada seseorang yang memulai lalu mengumumkan data yang ia buat, lalu memancing gereja untuk kemudian menyampaikan apa yang jadi pandangannya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini daftar dari ini nama
setelahnya, oke, kita baca terlebih dahulu, adalah dokumen Romawi kuno, ya, dalam penelitian, ya, yang berasal dari tahun 160 sampai 168. Yang pada tahun 1740, berarti ini abad ke 18, ya, ditemukan oleh yang namanya, ini kardinal, ya, Muratori. Dia pada tahun ini abad ke-18 menemukan dokumen Romawi kuno gitu ya, yang berasal dari tahun 160 ini, yang berisi daftar tulisan-tulisan yang diakui sebagai kitab suci. Kalau perjanjian lama, ya, hampir ini maksudnya seluruh perjanjian lama dan hampir semua perjanjian baru seperti sekarang ini. Semua Injil, kisah para rasul, 13 surat Paulus, Yudas, 2 dan 3 Yohanes, kitab Wahyu. Disebutkan mengherankan bahwa Injil Yohanes juga masuk dalam daftar ini. Kenapa kok Injil Yohanes agak diragukan? Dari keempat Injil kita sekarang ini, yang menurut Bapak Ibu dan Suster agak lain itu Injil mana? Yohanes. Kenapa kok agak lain? Apanya yang lain menurut Bapak Ibu? Isinya, ceritanya, bahasanya juga lain gitu ya. Itu dipengaruhi oleh konteksnya. Yohanes itu atau mungkin nanti ketika dengan Romo Indra begitu ya, kursus begitu, karena ditulis untuk konteks yang berbeda, yaitu orang-orang yang di Yunani tadi, maka filsafatnya sangat kuat di sana gitu. Tetapi toh dimasukkan dalam kanon itu. Nah, kemudian yang tidak masuk di sana atau belum masuk tahun ini adalah Petrus, Yakobus, ya, surat ke Ibrani gitu ya. Nah, lalu kanon seperti sekarang ini diumumkan justru di wilayah atau gereja timur oleh Athanasius tahun 363, jadi pada abad ke-6 gitu. Itu pun 26 buku tanpa kitab Wahyu. Nah, baru di barat itu setelahnya pada abad ke-4 382 itu 27 buku seperti yang ada kita pegang di perjanjian baru itu, ya. Oke, lalu ditegaskan dalam konsili-konsili ini setelahnya, dan baru kemudian diterbitkan dalam satu buku. Nah, ini konteks saja ya, tetapi dari konteks ini kita dapat membayangkan kalau sekarang ini kan kita punya kitab suci ya, yang kita pegang sebagai sumber iman kita akan Yesus Kristus. Kita kalau ingin tahu soal Yesus Kristus ya kita sumbernya dari kitab suci kita gitu. Tetapi pada waktu itu sebelum ini kan ada banyak tulisan, ada banyak paham, ada banyak ini ya cerita gitu ya, yang menceritakan siapa Yesus itu yang beda-beda gitu, dengan versi macam-macam. Lalu orang bertanya, siapa Yesus, apa hubungannya dengan Allah, kayak gitu. Oke, ini konteksnya. Sampai di sini apakah ada tanggapan terlebih dahulu atau pertanyaan? Nanti kan konteks itu lalu membantu kita untuk memahami. Lalu kalau kita bertanya siapakah Yesus atau anak Allah itu, gitu. Oke. Sampai di poin ini apakah ada atau bisa dibayangkan konteksnya atau apa yang terjadi pada waktu itu? Oke, lanjut. Oke. Nah, kemudian dari sini pertanyaannya kembali pada ini, siapakah atau pada waktu itu adalah apakah anak Allah itu? Yang sebelumnya itu ya sudah disebut sebagai anak Allah, ya dipahami atau kemudian diterima begitu. Tetapi pada waktu itu ya, atau pertanyaannya adalah keilahian Yesus itu
gimana itu kok bisa manusia itu ini wafat, kok bisa manusia itu menderita, kok dia disebut sebagai anak Allah gitu ya. Nah ini pertanyaannya. Oke, baik, kita lihat kilas balik. Pada masa yang disebut pasca apostolik itu, ini masa apa ini? Setelah zamannya para rasul. Orang tidak memahami alam pikiran kitab suci yang berlatar belakang pemikiran Yahudi. Dan tadi yang terjadi adalah muncul di Yahudi, di Israel, lalu keluar dari sana menyebar ke macam-macam tadi, ke wilayahnya Yunani, ke Mesir, ke Afrika Utara yang lain, ke Turki dan macam-macamnya itu, ya. Sehingga tidak memahami lagi alam pikiran kitab suci kita sekarang ini atau waktu itu ya, yang berlatar belakang Yahudi. Lalu refleksinya setelahnya pemahaman siapa Yesus Kristus itu dalam pemikiran Yunani. Kenapa kok pemikiran Yunani tadi? Ya, karena Kekaisaran Romawi ingin menyatukan wilayahnya dengan pemikiran, dengan budaya, dengan bahasa Yunani. Nah, lalu beda ini cara berpikirnya. Kalau semula itu dengan alam pikir Yahudi, ya, lalu ketika keluar dari sana dan masuk ke dalam pemikiran Yunani, tentu saja ya, lalu kategori-kategorinya, lalu cara pikirnya adalah dengan cara pikir ya orang Yunani dengan filsafatnya gitu. Lalu bertanya apa hubungannya dan seterusnya tadi. Oke. Nah, tadi yang memberi gelar-gelar kepada Yesus tadi siapa? Entah Kristus, entah itu Mesias, entah itu anak Allah, entah itu Emmanuel, itu kan gelar-gelar untuk Yesus gitu. Yang memberi tadi adalah orang mana? Yahudi. Orang Yahudi setelah peristiwa Paskah tadi gitu ya. Oh, ternyata Yesus yang sengsara wafat dan bangkit itu adalah anak Allah. Ternyata dia adalah Mesias yang dinantikan, yang diurapi gitu. Atau juga Emmanuel. Emmanuel artinya Allah beserta kita gitu ya. Ternyata dia adalah Allah yang datang, Allah yang bersama-sama dengan kita gitu. Itu yang memberi gelar tadi sekali lagi adalah orang-orang Yahudi di Israel sana. Nah, ketika keluar dari Yahudi, keluar dari Israel, masuk ke budaya Helenis tadi, maksudnya Yunani, ya, atau berarti kan mencakup wilayah kekuasaan Romawi yang besar tadi, gitu ya. Lalu ini tidak dipahami lagi apa artinya, karena ya keluar dari konteksnya, lalu masuk ke budaya yang lain, lalu tidak paham gitu. Misalnya anak manusia ya artinya sebagai seorang manusia gitu. Manusia ya manusia gitu. Lalu anak Allah adalah Allah. Lah Yesus kan adalah anak manusia dan Allah. Nah, kita mengatakan lalu pada akhirnya ya anak Allah dan manusia juga begitu. Tetapi pada waktu itu yang terjadi adalah ya dia kan anaknya Ibu Maria gitu ya. Kan dia seorang manusia. Loh kok disebut sebagai anak Allah? Padahal anak Allah ya artinya dia seorang Allah gitu. Lalu hubungannya gimana ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan pada waktu itu. Nah, yang terjadi sekali lagi adalah titik pangkalnya atau pemikirannya adalah bukan lagi kitab suci, melainkan ya
Ini disebut sebagai ini bahasa Latin ya, regular vitae atau patokan iman yang berkembang pada waktu itu, yang diakui pada waktu itu. Ya, ya. Dan ini istilah-istilah yang mulai agak asing ya, tidak apa-apa. Ini yang penting ini yang terjadi kita pahami gitu aja. Ya, pusat kristologi atau siapa Yesus itu, lalu pusatnya adalah istilah logos itu adalah artinya sabda. Sabda yang menjadi manusia itu ada di mana? Bapak itu pernah mendengarnya atau susah dari Yohanes? Ya, Yohanes 1 gitu ya. Sabda yang menjadi manusia, ya. Lalu pada waktu itu orang mulai bertanya siapa itu atau apa itu sabda.